So 40 in my right car. Bitches change, yeah, I like I ain't always. Hai, kembali lagi bersama saya, calon Menteri Pendidikan tahun 2045. Jadi aku di sini tuh bakal menceritakan tentang Kerajaan Samudra Pasai gitu. Kerajaan Pasai atau yang dikenal juga dengan Samudra Darussalam atau yang kita banyak kenal tuh sebagai Samudra Pasai. Sejujurnya tuh agak susah juga mencari tentang Samudra Pasai karena banyak juga yang memuat situsnya yang memuat banyak, cuman versinya tuh beda-beda banget gitu. Nah, banyak Samudra Pasai itu sendiri juga masih jadi perdebatan kan di kalangan ahli sejarah itu. Jadinya setelah aku ubek-ubek internet setelah sekian lama itu aku berhasil tentang merangkum materi tentang Samudra Pasai ini sendiri gitu. Kalau misalnya teman-teman juga udah baca semuanya, nanti jangan ada yang sampai bilang, Loh, ini kok kayak gini, loh itu kok kayak gitu, tanggalnya kok kayak gini, loh kok ini beda sama yang aku baca gitu, jangan sampai kayak gitu ya. Karena seperti yang aku bilang tuh materinya banyak banget, nggak bisa diginiin, dan versinya beda-beda banget, serius beda-beda. Nah, akhirnya tuh aku rangkum jadiin satu dan pakai juga versi yang paling banyak dimuat di laman-laman internet itu gitu. Nah, kalau semuanya kepo, penasaran, jadi kita kepoin di sini. Nah, awal mula berdirinya Kerajaan Samudra Pasai itu berawal dari Kerajaan Kola yang ada di India tuh kehilangan kendali pada tahun 1100 Masehi. Akibatnya mempengaruhi kekuatan dari jaringan perdagangan Tamil yang ada di utara Sumatera. Itu dia tuh jadinya ikut melemah. Sementara pada saat itu di dinasti Song yang ada di Cina terjadi tekanan kuat dari suku-suku Mongol pedalaman gitu. Nah, inilah yang kemudian mendorong pedagang-pedagang Cina yang bermukim di bandar-bandar Sumatera tuh bergerak gitu. Mereka lah yang menggantikan peran-peran yang selama ini dijalankan oleh orang-orang Tamil. Nah, pada masa itu kapal-kapal Cina mengungguli kapal-kapal dari negara lain, yaitu berhasil berlayar dari Jepang hingga Teluk Persia. Nah, armada dagang Cina yang besar itu mengambil alih peran dari kerajaan Sriwijaya yang selama 5 abad berhasil menguasai perdagangan dan pelayaran gitu. Sehingga berhasil juga mendorong lepasnya kota-kota dagang Sriwijaya di Sumatera Utara. Contohnya salah duanya itu adalah Samudra dan Pasai. Nah, dua buah kota kembar yang dikuasai oleh seorang penguasa setempat bernama Marasilu. Nah, kemudian pada tahun 1238 Masehi, ada seorang yang bernama Nazimuddin Al-Kamin datang untuk merebut pelabuhan yang ada di Kambayat, Gujarat. Nah, tujuannya itu adalah ngapain dia ngerebut tempat itu? Karena dia pengen menjadikan tempat tersebut sebagai tempat pemasaran barang-barang gitu. Selain itu barang-barang dari timur sih contohnya. Nah, selain itu dia juga pengen mendirikan kerajaan yang ada di Pulau Sumatera itu bagian utara, yaitu Kerajaan Samudra Pasai itu sendiri gitu. Tapi karena kedua tempat ini dikuasai oleh Marasilu, mungkin dia melakukan perjanjian kan sama si Marasilu gitu. Ntar kasih aja aku diriin kerajaan di sana, ntar kau jadi rajanya, ataukah aku kasih kau diriin kerajaan di sini tapi aku jadi rajanya, ya kayak gitulah. Kira-kira percakapan mereka gitu, kesepakatan mereka gitu kan, kita nggak ada yang tahu kan karena buktinya minim kan juga, cuman beberapa gininya bukti-bukti sejarah yang ada kan dikit banget gitu ya, anggapnya kayak gitu. Nah, kemudian J.L. Moen tuh menganalisis terkait penamaan Samudra Pasai itu sendiri gitu. Nah, menurut Moens itu pada abad ke-7 tuh banyak pedagang yang berasal dari Parsi atau Persia datang ke sana dan mengucapkan Pasai dengan kata Pase. Pendapat Moen ini kemudian didukung juga oleh beberapa peneliti sejarah lainnya. Salah satunya itu adalah Profesor Gabriel Peran melalui bukunya Le Empire Sumatranis de Sriwijaya, dan Profesor Paul Whitley dengan bukunya The Golden Carnose.
Selain itu, Muhammad Said mengatakan bahwa kata Pasai katanya berasal dari bahasa Cina, tuh yang disebut oleh orang Cina. Kata pose yang populer digunakan di pertengahan abad ke-8 ini identik dengan penyebut kata pase atau pasai itu sendiri. Nah, ada juga yang menyebut kalau bahwa pasai ini berasal dari kata tapasai yang berarti tepi laut itu sendiri. Nah, kata tapa itu masih banyak ditemui dalam bahasa Polinesia yang berarti tepi, sedangkan sai berarti pantai. Jadi samudra atau pasai memiliki arti yang hampir sama, yaitu negara yang berada di tepi laut gitu. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan Islam kan yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera. Kurang lebih saat ini tuh letaknya di kota Luksomawe, Aceh Utara. Tuh. Nah, beberapa kitab atau catatan yang melacak keberadaan sejarah Samudra Pasai itu cuma ada 3, yaitu pertama itu adalah Hikayat Raja Pasai, kedua itu Sejarah Melayu, dan juga ketiga adalah Hikayat Raja Bahokai. Tapi kalau yang tadi itu Hikayat Raja Bahokai itu masih full sama mitos gitu, jadi nggak terlalu bisa dipercaya. Nah, selanjutnya itu adalah kedua, aspek kehidupan masyarakat kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, kehidupan politik. Pimpinan tertinggi itu kan pasti sultan. Nah, sultan itu dibantu oleh beberapa pimpinan tinggi dan jabatan lain. Contohnya itu adalah menteri besar atau perdana menteri atau orang kaya, bisa juga disebut kayak gitu. Nah, kemudian bendahara, komando militer atau panglima angkatan laut, atau yang lebih dikenal dengan gelar Laksamana, merupakan kemudian seorang sekretaris kerajaan, seorang kepala mahkamah agama atau seorang kadi, dan beberapa sahabanar yang mengepalai dan mengawasi pedagang-pedagang asing. Nah, biasanya sahabanar ini juga sebagai penghubung antara sultan dan juga pedagang-pedagang asing gitu. Sementara, menurut Muhammad Yunus Jamil, pejabat kerajaan Islam Samudra Pasai itu terdiri dari 3 orang alim dan bijaksana gitu. Nah, nama-namanya itu ada 3. Nama-namanya itu ada 3. Namanya yang 3 gitu. Yang pertama itu adalah Sri Kaya Sayyid Ghiasyuddin atau sebagai Perdana Menteri. Agak susah. Kemudian Syed Ali bin Ali Al-Makarani atau Syakrul Islam. Kemudian Bawa Kayu Ali Syamsuddin Al-Malabari sebagai Menteri Luar Negeri gitu. Itu 3 kan. Nah, tadi seperti yang aku bilang tuh kan banyak versi yang mengatakan tentang kerajaan Samudra Pasai dikarenakan kurangnya bukti-bukti sejarah gitu. Jadinya banyak yang bilang oh yang kayak gini gitu. Nah, sama juga seperti raja-raja yang memimpin di kerajaan Samudra Pasai gitu. Ada yang bilang si ini duluan, terus habis si ini duluan, habis itu ada yang bilang sampai tahun ini, terus si gini tuh kayak gini, ternyata kayak gini gitu. Banyak banget cerita-cerita kayak gitu kan. Jadinya berdasarkan situs-situs itu aku rangkum jadi satu, terus yang paling banyak maksudnya yang hampir semua sama gitu kan, jadinya aku jadiin satu tuh. Kayak gimana jadinya ya, dirangkum kayak gitulah gitu. Yang pertama itu adalah Simarasilu atau yang gelarnya setelah dia naik tahta itu sebagai Sultan Malik Al-Saleh. Beliau itu memerintah tahun 1267 sampai 1297. Nah, kerajaan Pasai ini kan berhasil menguasai pada masa pemerintahan beliau tuh berhasil dia menguasai Selat Malaka dan menjadi pusat perdagangan internasional dengan lada merupakan salah satu komoditas ekspor utama. Tapi selain itu juga ada sutra dan juga kapur barus mereka. Kemudian ada Sultan Malik Al-Zahir. Kok gitu? Sultan Muhammad Malik Al-Zahir yang memerintah tahun 1297 sampai 1326. Nah, beliau inilah yang pertama kali mengenalkan koin emas atau dirham sebagai mata uang dari kerajaan Samudra Pasai. Nah, uang emas ini terdiri dari 70% emas dan sisanya itu perak. Tuh. Resmi digunakan tahun 1297. Nah, saat itu juga kerajaan Perlak telah menjadi bagian dari kedaulatan Pasai.
Kemudian dengan menempatkan salah satu anaknya yaitu Sultan Mansur di samudra tuh. Oh ya, sampai selain itu juga aku lupa juga jelasin tadi kalau sebenarnya dia itu samudra sama pasai itu adalah suatu tempat yang beda. Tadi kan udah dibilang tuh ada dua dua kota kembar yang dikuasai sama Marasilu. Nah, dua-duanya ini samudra sama Prasai. Itu mereka tuh kerajaan beda tapi dikuasai sama satu orang. Jadinya jadi satu dia gitu. Di bawah satu pemimpinan lah istilahnya. Kemudian selanjutnya adalah Sultan Mahmud Malik Al-Zahir yang memerintah tahun 1326 sampai 1345. Pada masa ini, pemerintah Samudra Pasai itu berkembang pesat dan menjadikan hubungan mereka tuh dengan kerajaan-kerajaan yang ada di India maupun Arab tuh sangat terjalin dengan baik gitu. Nah, bahkan melalui catatan kunjungan Ibnu Battuta, seorang utusan Sultan dari Delhi yang datang pada tahun 1345, dapat diketahui bahwa Samudra Pasai merupakan pelabuhan penting dan istananya tuh disusun dan diatur secara India gitu, dengan patihnya yang bergelar Amir ala-ala India gitu. Kemudian Sultan Ahmad Malik Az-Zahir yang memerintah tahun 1346 sampai 1383. Kawasan ini pada masa itu tuh kawasan Samudra Pasai itu menjadi satu kesatuan dengan nama Samudra Pasai. Sebelumnya mereka beda kan, Samudra sama Pasai. Mereka pisah-pisah, tapi sekarang dia udah mau jadi satu dengan nama Samudra Pasai tuh. Tapi gininya pemerintahannya tetap berpusat di Pasai itu. Kan dulu awalnya tadi kan dibilang Pasai, kerajaan Pasai aja gitu. Tapi ya kayak gitu. Kemudian Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir yang memerintah tahun 1383 sampai 1405. Nah, pada masa pemerintahan beliau, kerajaan Lide atau kerajaan Pedir disebutkan menjadi bagian dari kawasan dari Samudra Pasai gitu. Jadi kerajaan bawahannya gitu. Sementara saat itu tuh sangat terlihat bahwa Samudra Pasai itu memiliki hubungan yang buruk dengan Nakur gitu. Dan Nakur akhirnya menyerang Pasai yang mengakibatkan Sultan Pasai pada masa itu yaitu Sultan Zain Al-Abidin Malik Al-Zahir itu meninggal gitu, terbunuh dia. Nah, selanjutnya itu adalah Sultanah Narasiyah yang meminta tahun 1405 sampai 1412. Sultanah Narasiyah ini atau Sultanah Narasiyah Malikul Zair ini merupakan raja perempuan pertama dari kerajaan Islam Nusantara gitu. Ada dua versi sebenarnya yang menyebutkan tentang Sultanah Narasiyah. Yang pertama itu Sultanah Narasiyah itu merupakan putri dari Sultan Zain Al-Abidin itu sendiri, dan ada yang menyebutkan bahwa Sultanah Narasiyah ini merupakan janda dari Sultan Zain Al-Abidin gitu, istrinya, mantan istri. Mereka masih nikah. Ya, istrinya gitu, yang melanjutkan ke pemerintahan gitu. Nah, untuk raja-raja selanjutnya itu, sultan-sultan selanjutnya itu nggak terlalu banyak catatan-catatan yang ada. Jadi aku cuma bakal nyebutin nama sama tahun pemerintahnya aja ya. Dari Sultan Abu Zaid Al-Malik Al-Zair yang memerintah tahun 1412 sampai 1455. Kemudian Sultan Mahmud Malik Al-Zair yang kedua yang memerintah tahun 1455 sampai 1477. Kemudian Sultan Mahmud Al-Abidin Ibnu Mahmud yang memerintah pada tahun 1477 sampai 1500. Maaf kalau salah baca nama, maaf. Kemudian Sultan Abdullah Malik Al-Zair pada tahun 1501 sampai 1513. Dan yang terakhir adalah Sultan Zain Al-Abidin tahun 1500 sampai 1513 sampai 1524. Nah, itu tuh raja-rajanya. Maaf kalau salah sebut, soalnya kebiasaan agak belibet. Kemudian di bidang ekonomi itu, tadi kan bidang politik ya, sekarang ekonomi. Jadi kerajaan Pasai itu kan mendapat kemajuan yang pesat karena yang seperti tadi disebutkan tuh, karena perdagangan, juga karena pelayaran gitu. Juga dikenal sebagai alat pertukaran yang dinamakan dirham tadi itu. Nah, kerajaan Pasai ini kan sudah menjadi kerajaan maritim yang kuat. Pelayarannya itu keluar masuk tuh jadi rame kan.
Nah, ditunjang juga sebagai mayoritas penduduknya itu berprofesi sebagai nelayan dan juga pedagang gitu. Dimana saat itu tuh bandar-bandar kerajaan Pasai itu menjadi pusat dari perdagangan internasional dan merupakan pintu masuk ke Nusantara. Hubungannya itu baik juga dengan kerajaan Malaka yang juga merupakan salah satu kerajaan yang paling ramai yang berada di Selat Malaka gitu, dan merupakan pusat perdagangan dunia kan. Karena itulah kerajaan Samudra Pasai itu menjadi pelabuhan maju pesat dan juga terkenal kaya dan makmur tuh. Nah, rakyat kerajaan Samudra, mereka tuh hidup dengan menanam lada dan memanennya 2 kali setahun. Dalam catatan Mahuan yang merupakan pembantu dari Laksamana Chengho, disebutkan bahwa 100 kati lada dijual dengan harga 1 perak talil. Sementara masyarakat Pasai yang umumnya telah menanam padi yang berhasil dipanen 2 kali setahun juga. Nah, selain itu masyarakat tuh memiliki sapi perah yang menghasilkan susu untuk dijadikan keju dan dijual juga ke Eropa gitu. Komoditi lain tuh ada kapur barus dan juga emas. Itu tuh merupakan komoditi yang penting juga dari kerajaan Samudra Pasai. Nah, dengan letak yang strategis, kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim dan bandar transito besar yang kemudian Samudra Pasai berhasil menggantikan peran sebelumnya dari kerajaan Sriwijaya yang ada di Selat Malaka. Nah, sebagian besar kerajaan ini tuh kan pasti berkembang yang namanya kehidupan sosial kan. Nah, kehidupan sosialnya itu ada menghasilkan karya tulis gitu. Kelompok minoritas kreatif tuh memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya baru dalam bahasa Melayu yang kemudian disebut dengan bahasa Jawi, dengan hurufnya disebut dengan huruf Arab Jawi. Nah, salah satunya itu adalah Hikayat Raja Pasai yang diperkirakan ditulis tahun 1360 Masehi. Nah, si Hikayat Raja Pasai inilah menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Selain itu, dengan berkembangnya ilmu tasawuf, diantaranya buku tasawuf yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu dalam Durul Al-Mansum karya Maulana Abu Ishaq. Kemudian agama yang dianut oleh kerajaan Pasai sih pasti agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Pasai. Walaupun pengaruh Hindu dan Buddha turut mewarnai juga masyarakat ini, seperti yang disebutkan oleh catatan Mahuan yang tadi itu pembantunya Laksamana Chengho dan juga Tom Peirce. Pasti tahu kan siapa Tom Peirce? Semua Oriental, semua tahu. Nah, mereka tuh membandingkan bahwa sosial budaya masyarakat Pasai itu mirip sama Malaka, seperti bahasa, tradisi, kemudian upacara kelahiran, perkawinan, dan juga kematian tuh hampir mirip gitu. Yang terakhir itu adalah masa kejayaan dan penyebab runtuhnya kerajaan Samudra Pasai gitu. Yang pertama, masa kejayaannya itu adalah seperti yang disebutkan bahwa kerajaan pada masa pemerintahan Sultan Zain al-Abidin Malik al-Zair, yang seperti tadi itu dibilang tuh. Menurut catatan dari negeri Cina dalam bentuk kronik Cina, Sultan Zain al-Abidin Malik al-Zair dikenal dengan dalam catatan disebut dengan nama Cina Sainuli Aping Tingki. Namun sayang, masa pemerintahan beliau itu relatif singkat karena beliau itu akhirnya terbunuh di tangan Raja Nakur dalam sebuah pertempuran. Seperti yang tadi dibilang tuh bahwa Samudra Pasai dan Nakur tuh memiliki hubungan yang buruk dan berakhir berujung puncaknya dengan Raja Nakur tuh menyerang Samudra Pasai yang akhirnya menewaskan beliau ini gitu. Kemudian beliau digantikan oleh Sultanah Narasia.
seperti yang disebutkan tadi itu ada dua versi. Ada yang menyebutkan bahwa Sultan Al-Narsiyah ini adalah jandanya Sultan Zain Al-Abidin Malik Al-Zahir itu sendiri. Tapi ada juga yang bilang bahwa beliau itu adalah putrinya. Tuh. Nah, di bawah tampuk kekuasaan beliau itulah si Sultan Al-Narsiyah ini, kerajaan Samudra Pasai itu mengalami kejayaan gitu. Pada masa pemerintahan beliau tuh Laksamana Cheng Ho dari Cina tuh, Laksamana laut terbesar, mendatangi Samudra Pasai itu selama 4 kali kalau nggak salah. Nggak, berkali-kali, sorry. Berkali-kali ke Samudra Pasai gitu. Pada laporan dari Laksamana Cheng Ho itu yang ditulis oleh Mahuan dan Patient, membantu beliau, menuliskan bahwa batas wilayah kerajaan Samudra Pasai itu sebelah selatan dan timur terdapat pegunungan tinggi. Tuh. Sebelah timur berbatasan dengan kerajaan Aru, utara dengan laut, kemudian dua kerajaan sebelah barat yaitu yang tadi Nakur dan juga kerajaan Lide. Terus ke arah barat ada kerajaan Lamuri yang jika mau ke sana tuh perjalanannya menempuh 3 hari 3 malam dari Pasai. Tuh. Selanjutnya adalah runtuhnya kerajaan Samudra Pasai yang diakibatkan oleh dua hal. Yang pertama itu adalah dari internalnya sendiri, kemudian yang kedua itu adalah dari eksternalnya. Kalau dari internalnya itu kerajaan itu sebelum runtuh itu sering terlibat pertikaian perang saudara, habis itu pokoknya memperebutkan tahta, kekuasaan dan jabatan tuh sering terjadi di sana sehingga mereka tuh agak lemah dan goyah gitu. Perang saudara dan pemberontakan itu tidak bisa dihindari sehingga dan menurut Sulatus Salatin menceritakan bahwa raja saat itu meminta bantuan pada Raja Malaka. Dia bilang kayak gini, bantuin aku buat nyelesain konflik ini gitu biar nggak kepanjangan gitu. Tapi sayang, kerajaan Malaka akhirnya diserang sama Portugis dan runtuh tahun 1511 gitu. Jadinya Raja Malaka nggak bisa bantu juga. Nah, akhirnya itu si kerajaan Samudra Pasai itu runtuh pada masa itu gitu. Sebenarnya ditaklukkan oleh Portugal kan dan menjadi bagian dari imperiumnya Portugal itu tahun 1521. Tapi kemudian kerajaan ini kan masih ada tuh bibit-bibitnya. Seperti yang tadi bilang tuh terakhir tuh si Sultan yang terakhir tuh memimpin sampai tahun 1524 gitu. Tadi maaf. Itu 24 kan. Nah, Samudra Pasai itu akhirnya menjadi bagian dari Kesultanan Aceh pada tahun tersebut gitu, dan berakhirlah kekuasaannya si kerajaan Samudra Pasai itu. Oke, sekian dan terima kasih. Some 40 in my right car. Bitches change, they act like I ain't know